Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, ya. Selalu always dan tidak pernah never. Selalu always dan tidak pernah never untuk tetap menjadi pribadi tangguh yang anti skip dan anti download, ya. Jadi bagi yang berkenan silakan saja di-share linknya, ya, linknya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang, apalagi diadu-adu sama video potongan. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu, ya. Kemudian semuanya, untuk viewer terkasihku, terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga yang aku nggak bisa akan sebut satu persatu dari nama-nama kalian, ya. Semuanya aku ucapkan terima kasih, dan sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kajian kita lanjutkan masih dalam episode yang kelima, ya, yang kelima. Sorry bapak, gue gimana anunya ini? Bentar ya. Lapnya untuk penghapus kemana tuh? Atau bisa cari lap-lap apa kok untuk menghapus ini tadi, biasanya ada. Karena kalau nggak dihapus pakai air dia agak sulit hilang, ya. Coba cari lap apa aja kok di belakang disobek apa bisa, yang penting bisa dipakai. Kita sekarang masuk episode yang keempat, ya. Episode yang keempat tentang sebuah tajuk episode korban Kanjeng Nabi Ibrahim dan Ismail, ya. Quran surat As-Sofat surat 100, dari surat As-Sofat ayat 100 sampai 113 insya Allah akan kita bahas, ya. Dan besok sudah masuk Idul Adha, insya Allah besok akan kita unggah seri penutup, ya, seri terakhir, ya, sehingga ini menjadi update tidak out of date, ya. Inti dari kajian ini akan menjelaskan kepada kalian apakah korban yang dijelaskan dalam surat As-Sofat itu sama seperti korban yang kita lakukan besok. Nah, di sana, ya. Sekarang kalau misalkan ternyata surat As-Sofat ternyata, nah, kalau itu kan maybe yes maybe no, belum tentu iya, ya. Kita lihat nanti kajiannya sampai selesai. Kalau ternyata surat As-Sofat itu tidak menjelaskan seperti apa yang kita lakukan dalam aktualisasi korban kita besok, lalu bagaimana? Nah, kan itu harus diberikan sebuah jawaban juga, ya. Karena banyak ulama, besok lah lihat kalau ada khotbah itu di sholat Idul Adhanya itu, ya, mesti khotibnya kan menukil As-Sofat ini. Padahal dia tahu nggak As-Sofat itu menceritakan korban seperti yang kita pahami selama ini nggak? Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kerangka berpikir ini adalah kerangka berpikir out of the box, ya. Dia keluar dari kotak pemikiran dan kita melakukan passing over. Maka sekali lagi aku ingatkan, di sini kita belajar mengkaji, ya. Jadi channel ini atau komal ini bukan komal hiburan atau yang hohohihe, yang murahan, yang bombastis, enggak. Kalau yang kalian mencari begituan, aku persilahkan skip saja dan tinggalkan channel atau komal ini, cari tempat lain, ya. Gue nggak ada urusan sama viewer, nggak ada urusan sama
Segala macam yang itu popularitas gak ada urusan. Urusan gue adalah menyampaikan kebenaran-kebenaran Alkitabiah berdasar Qur'ani, kalau itu Quran, kalau itu Torah ya Torah, kalau itu Injil ya Injil, begitu ya. Nah, dalam konteks ini konteks Qur'ani. Jadi sekali lagi untuk semuanya dari kalian di sini studi, belajar ya. Kalau yang mau menu-menu yang hiburan yang hohohihe itu silakan cari koma lain atau channel lain dan skip saja, tinggalkan tempat ini. Gue nggak ada urusan sama yang begitu-begituan. Ya, silakan, jangan di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bentar ya, gue ngopi dulu. Oke. Aku mereview sejenak ya. Sebelum nanti masuk ke sini ya. Itu tolong carikan yang ini, yang edisi ketiga. Aku mau baca nganu nanti. Apa namanya? Kolom komentar. Ketiga. Iya, ini kan sekarang keempat. Sekarang 5. Oke. Kemarin sudah aku bahas Quran surat As-Saffat 102. Maka yang namanya Arok fil manam itu aku tidak mengambil arti yang itu digunakan oleh mainstream melihat. Sekarang 5. Oh, ini seri keempat, berarti salah tulis aku. Sekarang seri kelima, 5 seri. Ya, kita masuk seri kelima. Ya, aku tidak sependapat, ya, tidak setuju kalau arok itu melihat pada konteks ini. Tetapi arok memang bisa diartikan melihat, ya. Karena kalau dia diterjemahkan melihat, ya, dia tidak konsisten apa yang ada di depak itu. Di sini arok, di sini tarok. Di sini aku sudah, kan fiilnya itu mudhore apa madi ya, fiilnya madi ya. Aku telah berpendapat. Maka di sini pendapatmu, nah, sama-sama pendapat. Ya. Aneh, depak itu aneh. Di sini aro itu melihat yang kemudian diterjemahkan sebagai mimpi karena fil manam itu sudah kita, itu tempat pembaringan ya, tempat tidur, bukan tidur. Kalau tidur itu naum. Ini kajian ini ruwet loh ya. Maka aku minta kalau naik ke sini otaknya dibawa ya. Jangan otak-otak setengah tiang kamu bawa ke sini gitu ya. Ini ribet ini karena kita mendekonstruksi bahasa-bahasa sastra. Dan kita melawan mainstream, kita menjadi anti mainstream ya. Maka aku harap yang masuk ke sini yang benar-benar mau belajar sajalah. Kalau yang enggak usah masuk sini, cari tempat lain. Ya, gue nggak ada urusan sama lu. Ya, emangnya lu kalau nggak ngaji di sini terus gue rugi gitu? Nggak ada. Gue mau ngajarin yang mau belajar, mau ngaji, mau ngerti Al-Quran aja. Ya, maka aku minta serius mengikuti penjelasanku tahap demi tahap. Nanti kalau di sini kurang jelas, bisa lihat di channel YouTube-nya. Ya. Maka untuk kafir-kafir yang goblok-goblok itu minggir aja kamu, nggak usah di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Di sini pendapat, karena apa? Di sini juga pendapat, maka klop dia. Kan aneh kalau di sini melihat, di sini pendapat, padahal ini satu akar kata. Arok dan tarok itu satu akar kata, satu jadar kalau kita belajar sorob nahu, ya. Maka aku tolak itu karena memang arok itu bisa juga diterjemahkan berpendapat, berpandangan. Bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapatmu? Bukan hanya melihat. Ini bahasa sastra level tinggi. Yang menerjemahkan otaknya otak yang setengah tiang ya bubar. Nah itu Bapak ambilin tisu. Ya.
Ini bahasa sastra level tinggi. Makanya gue kemarin agak kerepotan menerjemahkan aro fil manam. Maka gue gampangnya begini aja. Yang penting bagi gue lu ngerti yang gue maksud. Ya. Oke. Jadi kelengkapannya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, bersamanya, bersama abahnya, bersama bapaknya Abraham, ya, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku telah berpendapat. Nah, dia fiilnya madi ya, bukan fiil mudhari ya. Ya, sesungguhnya aku telah berpendapat di pembaringan. Ini gimana ini menerjemahkannya? Repot ini, ya. Berpendapat fil manam di pembaringan. Manam itu menunjukkan tempat. Berbaring, bukan tidur. Kalau tidur itu naum. Ini manam. Seperti sajadah, masjadah. Itu mesti masjadah itu tempat sujud. Ya. Di sini. Ya, maka sebetulnya kalau ini kita bikin simpelnya supaya kalian paham, ya. Maksudnya itu pendapat di masa tuaku. Karena kan orang tua itu sukaannya berbaring, ya. Gitu loh, ya. Tapi itu juga tidak tekstual, ya, itulah bahasa sastra seperti itu. Ya. Berpendapat di masa tuaku gitu boleh, tapi itu tidak tekstual. Kalau tekstualnya ya berpendapat di pembaringan. Ya, gitu ya. Bahwa aku menyembelihmu, asbahuka. Menyembelih sudah aku jelaskan kemarin ya. Jangan harafiah banget. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Aku berpendapat, bagaimana pendapatmu tentang asbahuka, penyembelihan itu. Gitu loh. Jangan aku melihat penyembelihan, bagaimana pendapatmu. Geblek. Ya. Ini nanti setiap yang berakar kata sama dengan taro, nanti ada di ayat berikutnya. Maka dia harus diartikan pendapat, bukan melihat, bukan mimpi. Jadi dia selaras, indah gitu loh. Jangan ini ke sono, jadi nggak ketemu, ya. Ya, oke. Bagaimana pendapatmu? Dia menjawab sang putra, wahai ayahku, ya, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jadi ini dekonstruksi terjemahannya. Ya. Ini. Jadi, ya, gue bukan kaleng-kaleng. Kalau mau didiskusikan ya monggo. Gini-gini juga gue bukan kaleng-kaleng. Ya, pertarungan gue ini sama alumni Al Azhar Kairo. Gue nggak ada urusan. Ya, lu juga nggak harus terikat ikut apa yang gue gagas. Tapi setidaknya otak lu ngerti. Oh, Gus Muti punya pemahaman yang itu beda ya dengan mainstream. Nah, lihat pemahaman itu mendasar atau enggak. Ini melakukan kritik teks kita. Kita harus tunduk terhadap teks. Bukan menundukkan tab. Kalau kamu menundukkan tag itu namanya eisegese, itu salah. Yang benar itu exegese, kita tunduk terhadap teks. Kenapa di dalam kekristenan akhirnya terjadi kerangka berpikir yang itu lepas dari konteksnya? Ketika kata ehad itu sudah dipahami secara eisegese, enggak exegese. Maka yang harusnya tunggal berubah menjadi tritunggal. Efeknya seperti itu. Makanya lu semua gue aja, lu tunduk terhadap teks, tunduk terhadap Al-Quran. Al-Quran bilang A ya, you A. Jangan Al-Quran bilang A, you bilang C, D, E, F, G. Itu geblek namanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, sekarang ini aku hapus. Udah selesai ya. Kita akan ke ayat berikutnya. Ya. Ayat berikutnya.
Teman-teman TikTok jangan lupa di tap-tap terus ya supaya nanti tidak rungkat. Nanti kalau rungkat silahkan kembali ke sini ya. Kita handphoneku itu 1 2 3 4 5 masih kurang. Nanti ada rezeki beli handphone lagi. Karena apa? Karena kebutuhan. Tuh, ambilin Al-Quran Bapak. Kalau aku buka Al-Quran yang Android, datanya buyar semua gitu ya. Jadi ya itulah, nggak ada yang tanpa pengorbanan. Semuanya harus berkorban. Seperti kemarin sudah aku jelaskan ya. Surat ke-37 As-Saffat, kamu juga buka Al-Qur'anmu ya, supaya kamu bisa mengkontrol kalau aku salah baca, salah ucap, nanti ada yang mengkontrol. Namanya manusia itu kan selalu saja tidak jauh-jauh dari kesalahan. Kita kemarin di 102. Sekarang kita masuk di 103 ya. Ini sulit ini ya. 103 ya. Coba bagaimana kamu memahami? Aku lihat Depak juga ini kebingungan ya. Begini, tatkala keduanya telah berserah diri ya. Ini dari aslam ini ya. Aslama. Jadi hati-hati. Aslam, Islam, aslam itu sudah aku jelaskan bahwa tidak semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Sudah aku jelaskan di sana ya. Jadi muslim itu tidak automatically Islam. Muslim automatically Islam itu setelah Kanjeng Nabi Muhammad menciarkan Islam sebagai pelanjut agama-agama yang telah lalu sebagai dinullah. Ya. Jadi aku sudah jelaskan di sana. Kalau yang belum jelas silakan lihat videonya juga sudah ada. Ya, di sini ada pakai aslama ya. Di sini diterjemahkan berserah diri. Ya lumayan lah ya. Begini kalimatnya. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Coba otakmu pakai. Bagaimana memahami ayat itu? Ayo, pakai otakmu. Jangan goblok gue. Bagaimana memahami ya, Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Gimana itu? Di situ ada diksi talahu, ada diksi jabin. Coba. Ini sulit ini karena ini bahasa sastra. Tadi aku diundang ke komannya teman-teman yang alhamdulillah meskipun mereka terkejut akhirnya aku sampaikan juga ya tentang penyaliban. Dan itu juga aku kan bersitegang dengan alumni Kairo Al-Azhar ya tentang sholabuhu ya, kotaluhu, subihannya itu nggak pakai hu dia. Ketika ditanya oleh penanya siapa yang disalibkan gitu, babak belur jawabnya. Pakai hadisnya bermasalah. Maka kalau mau lihat di channelnya Subanditi Sukoco, di sana Gus Putih menjelaskan stuntman-nya tidak ada. Makanya itu Al-Quran tidak perlu menjelaskan siapa yang disalib. Orang penyalipannya juga nggak ada kok. Itulah yang disubiha gitu loh ya. Nah, ketundukan kita terhadap teks itu perlu supaya mendapatkan informasi yang benar dari Quran itu sendiri. Gitu. Ya. Oke. Dan Al-Quran itu diturunkan ketika masyarakat publik Arab itu lagi gandrung-gandrungnya sastra. Maka dia supaya diterima, ini kan sama dengan teori marketing. Supaya dia diterima, maka dia harus secara kualitas sastra minimal sama atau diupayakan lebih tinggi dari kualitas sastra orang-orang Arab saat itu. Dari situlah kita tahu bahwa Al-Quran nih di dalamnya ada nilai-nilai sastra. Alhamdulillah aku dulu SMP diajari sastra. Jadi itu membantuku memahami Al-Quran, memahami Torah, memahami Injil.
Injil itu kalau sudah masuk ke dalam Injil Yohanes itu bahasa sastranya itu lumayan kental. Injil Yohanes itu tidak seperti Matius, Markus, Lukas, itu kering-kering saja itu bahasanya. Bagaimana kita akan memahami aku dan Bapa adalah satu? Itu gimana? Itu bahasa sastra. Tapi kalau orang geblek terus dikirain Yesus itu Allah karena satu dengan Bapa gitu. Aku sama istriku satu, tapi istriku, aku ya aku. Allah dan Bapa adalah satu, tapi Allah aku dan Bapa adalah satu, tapi Bapa tetap Bapa, anak tetap anak, gitu loh. Ya, ini supaya kalian semua otaknya itu ngerti itu loh, orang goblok kayak belajar. Al-Quran ini turun dalam edisi bahasa sastra tingkat tinggi, gitu loh. Jadi kalau memahaminya harafiah, ya nggak jadi dandanan. Maka kita harus bijak memilih mana yang harafiah, mana yang metafora, karena sudah dijelaskan, ya ada yang mutasabihat, ada yang mukamat. Kemampuan kita menentukan mana mutasabihat, mana mukamat di situ sangat diperlukan supaya tidak keblinger gitu, ya. Seperti ini tadi kan repot bagaimana memahaminya, ya. Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Gimana itu? Ibrahim membaringkan anak atas pelipisnya. Mau ngapain? Lalu di dalam kurung, ya, nyatalah kesabaran keduanya gitu. Ya, ngapain? Pelipis. Tetapi apapun dia di sini tidak ada hubungannya dengan leher. Yang ada jabin, dan gue nggak setuju. Jabin itu bukan pelipis. Pelipis itu ini. Jabin itu jidat ini loh. Batuk kata orang Jawa. Lu ngerti? Lu biar nggak goblok. Jabin itu batuk, jidat, bukan pelipis. Pelipis itu ini. Di sini nggak ada leher, nggak ada. Di sini sudah kita mulai menyusun parsel. Tidak ada sembelih menyembelih yang dipahami secara harafiah lehernya disembelih, nggak ada. Ngerti gue? Untuk yang di Komal ya tolong dibantu tab-tabnya ya. Nanti kalau rungkat cepat-cepat kembali di sini ya. Nanti akan aku kembalikan. Oke. Sebelum aku jelaskan bagaimana memahami, karena nanti ada talalu ya. Talalu itu apa? Jabin itu apa? Ya. Aku baca dulu komentar yang masuk. Tapi sebelum ke sana ini ya. Ini ada perdebatan. Yang satunya ustadz terkenal, kalian mesti kenal dia. Kalau nggak salah sudah doktor. Memahami pesan Al-Quran salah. Dia nggak tahu apa itu wajah, apa itu jabin, wajah gua. Ya dikirain jabin jidat ini kan geblek. Itu sudah doktor, ya. Pernah sekolah di Arab masih juga salah. Diluruskan oleh bapak kita dari MUI. Beda antara wajahu dan jabin. Beda. Itu loh. Makanya gue bilang ya, memahami bahasa itu jauh lebih penting dari sekedar dia tahu bahasa. Dia tahu bahasa, dia tahu jabin itu artinya apa. Belum tentu otaknya ngerti, karena nanti pemahamannya itu ditentukan oleh konteksnya bagaimana. Ya. Ini sebagai contoh untuk kalian semua aku ingatkan. Kalau memang punya duit ya nggak apa-apa, anaknya disekolahkan ke Mekah, Madinah, Kairo nggak apa-apa. Tapi itu nggak jaminan ya. Tapi setidaknya secara title kan punya title akademis, nanti doktor kayak atau profesor kayak gitu. Tapi soal pinter, soal geblek itu nggak harus ke sana kok. Gue ini anak jalanan, gue bisa menjelaskan kepada lu semua, dan gue menyalahkan yang memang harus disalahkan, dan gue juga membenarkan. Jadi gue mengkritisi juga memberikan solusi, bukan sekedar mengkritisi doang. Itu namanya nggak tanggung jawab. Ya. Jadi nggak ada urusan mau profesor, mau dokter, mau apapun. Di sini diluruskan oleh bapak kita dari MUI. Ya, kamu dengar dulu supaya tahu bagaimana anatomi ini dijelaskan. Ada jabin, ada wajah. Nanti di sini ada leher nggak? Gitu, ya. Oke. Sebentar, ini.
Singkat saja Ustaz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu ya. Surah Al-Fatih ayat terakhir ya. Al-Salah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya para sahabat. Asyidda wal kufari ruhama'u bainahum. Tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Lalu Allah sebutkan cirinya, tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau akan melihat mereka cirinya selalu ruku dan sujud ya untuk mencari karunia dari Tuhan mereka. Lalu Allah bilang apa? Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Kalau orang memang sujud, ada bekas sujud di wajahnya, bukan hitam jidatnya. Mohon maaf kalau ada yang kebetulan jidatnya hitam. Itu bukan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Seandainya hitam jidat yang dimaksud dalam ayat ini, redaksinya simahum fi jabhatin min athari sujud, tampak tanda-tanda sujud di dalam jidatnya. Ini jabhatun bahasa Arabnya. Kalau ini semuanya itu baru wajahun. Kalau wujuhun semuanya tadi. Apa tanda-tanda sujud Bapak Ibu sekalian? Kita lihat tadi malaikat itu. Setelah ditampilkan kelebihan Adam, dia mulai sadar. Oh, ternyata aku gak ada apa-apa. Ada orang tutur katanya selalu santun, itu bekas sujud. Ada orang memperlakukan pembantunya halus sekali. Supirnya walaupun salah, maaf Mbak, salah jalan ya, iya Bapak mohon maaf, salah, tapi dia santun, itu bekas sujud. Itu yang disebut min athar sujud. Tapi kalau sebaliknya, walaupun sujud secara majazi, angkuh minta ampun, goblok-goblokin pembantunya, goblok-goblokin, salah jalan lagi. Supir ini tiap hari kok bawa ini kok bisa salah. Kasihan tuh sopir. Jangan maki-maki memarahi mereka. Ada orang pelit minta ampun, itu bukan bekas sujudnya. Walaupun setiap saat sujud, tapi kalau masih tetap angkuh, sombong, kasar, pelit, pilih-pilih sahabat, itu nggak ada bekas sujud di dalam muka. Oke, jelas ya? Beda kan? Dan sudah diklarifikasi oleh Bapak kita dari MUI. Ya. Ya. Nanti aku jelaskan ayat itu. Apakah ayat itu berbicara secara metafisik atau fisik tentang sujud itu? Nanti tunggu aja. Aku akan jelaskan itu ya. Karena kalau kita lihat hadis, tumpuan sholat itu sebetulnya di tangan atau di jidat. Itu harus clear dulu. Kan kita ketika sujud ya, bukan ruku, sujud. Itu kan ada berapa tulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berapa? 8 tulang ya. 1 tulang. 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulang. Nah itu tumpuannya itu di batu, di jidat atau di tangan. Gitu loh. Di sini karena tidak mengerti apa itu wajah, apa itu jabah, apa itu jidat. Tapi sudah diluruskan oleh Bapak kita dari MUI. Itu seseorang dengan kapasitas dan otoritas dokter dan ustadz terkenal. Bisa salah. Ya. Dan kita tidak perlu membicarakan personalnya ya. Kita harus hormati, kita harus hargai. Setiap orang itu bisa aja salah. Gue akan di sini menunjukkan bahwa jangan berikan cek kosong kepada siapapun. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Itu aja. Dan kita tidak membicarakan personal, kita bicarakan masalahnya supaya masalah ini clear. Siapapun bisa salah kecuali Kanjeng Nabi, itu maksum. Gitu ya. Oke, kenapa ya polemik ini terjadi? Nggak ngerti anatomi tubuh yang dijelaskan Al-Quran. Sama dengan di sini. Nanti ada jabin. Apa itu jabin itu? Ya. Apa? Sama dengan ayat itu tadi, gitu. Ya. Oke. Gue baca dulu komen yang masuk ya dari channel YouTube Gus Betik ya, Subandite Sukoco ya. Ini kok ada yang pertanyaannya gue gak bisa jawab ini. 88 audio. Mbak opo bener pean satu ilmu dengan Mbah Nun?
Mbah apa bener satu ilmu dengan Mbah Nun? Mungkin satu warna, satu karakter ngomong bla-blaan mungkin iya ya. Aku itu bla-blaan kalau ngomong. Maka ketika aku ngomong kamu itu goblok bodoh itu bukan penghinaan, bukan apa ya? Cercaan bukan. Begitu cara aku men-trigger supaya bangkit ya, otak adrenalinmu tuh bangkit kemauan untuk belajar gitu. Cuman caraku seperti itu. Makanya kan kadang-kadang gue kalau ngomong tuh agak ngeri-ngeri sedap, apalagi ngomong misalkan kita ngumpul ya, semua alumni pesantren, orang-orang yang selalu cool, kalem, confident, itu agak ngeri. Karena kalau kami orang-orang jalanan ngomong belak-belakan gitu ya. Dari sisi itu mungkin sama Cak Nun ada kesamaan ya, tapi secara ilmu ya enggak lah ya. Beliau itu jam terbangnya lebih tinggi di atasku lah ya. Jauh ya, dan aku sangat respect terhadap beliau ya, terutama tentang kesederhanaan hidupnya. Gue dapet cerita dari teman gue yang pernah sekolah di Jogja, jadi kosnya dekat dengan beliau gitu ya. Jadi sungguh ya, dalam hal kesederhanaan gue sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Cak Nun. Kalau soal pendapat ya, gue bebas, gue boleh setuju, boleh tidak ya. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak begitu ya. Kalau sama ya enggak, mungkin karakternya aja yang ngomong belak-belakan gitu ya. Kalian tahu Cak Nun itu ya, MH Ainun Najib, kalau mau kaya seperti lebih dari yang sekarang dia hidup itu bisa loh. Tapi dia tidak mau. Dulu era-era tahun 80-an, beliau tuh rajin menulis, menjadi kolumnis, itu duitnya gede itu. Gue nggak tahu ya, gue nggak ikuti sih ya. Kan akhirnya dia tidak mau diekspos lewat media massa, apalagi TV. Sampai si Naswa kan jungkir balik untuk menghadirkan Cak Nun dalam sebuah talkshow gitu ya. Tapi kan Cak Nun tetap menolak. Ya, jadi gue bilang Cak Nun tuh kalau mau kaya lebih dari yang sekarang ada itu bisa, tapi dia tidak mau. Itu hebatnya. Sementara orang lain ya sampai menjual akidahnya, menjual agamanya ya untuk mendapatkan kekayaan, itu kan bajingan namanya. Makanya hati-hati terhadap ya kesolehan yang diperjualbelikan. Enak ngomong belak-belakan gini aja, apa adanya ya. Kalau kesolehan itu kan dengan uang 500.000, kalau secara fisik bisa saja, tinggal beli baju koko, beli kopiah, beli apa, sudah dilihat, oh itu soleh gitu. Kalau yang seperti gue ini pakai giwang kayak gini, itu nggak soleh gitu. Ya, jadi gitu jawabannya Kang Mas ya, dan nggak semua bisa saya jawab ya karena memang waktunya nanti tidak cukup ya. Oke, untuk Kang Nurkolis, alhamdulillah berpos hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra ya. Soleha kita Rahani Junaidia, assalamualaikum Tuan Guru, salam Isra, semoga Tuan Guru sehat selalu. Oke. Terima kasih, waalaikumsalam. Doa yang sama juga untukmu, solehaku ya, yang ada di Bandung. Kemudian, ini yang merequest sesepuh kita. Semoga sehat selalu Bapak bersama istri tercinta, anak tercinta, dan cucu dan cici tercinta. Kita sebutlah sebuah nama, yaitu Bapak Abdul Muluk. Beliaunya yang merequest ini sejak tahun lalu. Baru sekarang aku tunaikan. Tahun lalu itu hanya ya kisi-kisinya aja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Serdang izin nyimak Gus. Semoga sehat selalu dan salam Isra untuk yang ngaji di channel ini. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam, salam Isra juga untuk Pak Abdul Muluk. Jadi ikon kami di channel YouTube ini adalah Isra, Islam rasional ya. Berikutnya Kang Mas Putu Swasana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Guru izin lanjut nyimak. Monggo Kang Mas, monggo silahkan. Ada lagi Bobby Kucing Tanjung Priuk Cilincing hadir nyimak, monggo. Kemudian Kang Rasmi Nasmat dari Makassar. Bismillah, santri Gus Betik Makassar hadir, Tuan Guru salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Sahran Gipari baru menyimak tengah malam selesai kegiatan malam. Monggo silakan. Ini ada di Bandung Utara bagian barat ya. Kang Hermana hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun Kang atas satu merah hatinya. Kemudian ada Kang Aljus Mas Duki, jagoan kita yang punya Cirebon. Bukan ya, Bandung, sorry. Bandung hadir Gus setelah tawasulan. Monggo Kang.
Ada Kang Safei, assalamualaikum nyimak Bekasi, mantap. Terima kasih Kang. Ada Alif, lupa nulis komen, titip salam dengan Ustadz Ahmad Wahid. Ya, monggo nanti aku sampaikan ya. Yang kemarin aku pas shot dia telepon ya, dan ada di video itu ya. Maaf tempo hari tidak bisa lama ngopi di Omah Ojo Gelo. Maksudnya di sini ya. Oke, terima kasih. Salam Isra, semua viewer kajian sehat bahagia selalu, alhamdulillah. Kemudian ada Kang Mas Irfan Al-Akbar, disembelih asbahuka ya. Bisa berarti seseorang ditipu dengan modus membeli sesuatu yang melebihi harga sebenarnya. Menyimak dari Simatupang, Jakarta Selatan. Monggo Kang Mas ya. Jadi sudah selesai dijawab oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar ya. Dibeleh itu disembelih bukan berarti secara harafiah, artinya dia di apa ya? Seseorang ditipu dengan modus membeli sesuatu yang melebihi harga sebenarnya. Begitu juga asbahuka itu, disembelih memang, tapi bukan disembelih terus lehernya begitu, ya. Oke. Kemudian Kang Safei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru nyimak istilah ara dan tara, arti bisa melihat, menyaksikan, berpandangan, pendapat. Tapi Ismail berkata silahkan kalau itu perintah. Oke, terima kasih ya, sudah kita bahas di seri awal dulu ya. Kemudian Kang Dadang Iskandar, assalamualaikum, salam Isra. Waalaikumsalam ya. Kemudian ada Wiradama, Padang hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Mas yang ada di Padang ya. Kebetulan gue paling demen masakan Padang. Jadi kalau interaktif gue nggak usah repot-repot, masuk aja ke rumah makan Padang. Di sana bisa kita selesaikan sambal hijaunya. Giswati, alhamdulillah. Palu hadir, semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Salam Isra buat semuanya. Oke, matur nuwun, salam Isra juga ya untuk semuanya yang ada di Palu. Surya Mandiri, izin ngaji Gus dari Klaten, salam sehat waras Isra. Oke, monggo Kang Mas Klaten ya. Suyitno, bahasa Jawa jatuh bisa tibon delosor ngelimpang geplak. Oke, atur thank you, terima kasih. Amaisaki, salam Isra. Aro itu fiil mudore ya. Apa ini? Sedang akan. Ro'a itu fiil madi. Aku telah melihat ya. Kalau salah mohon diluruskan. Sudah gue jelaskan ya. Lihat di video yang lalu. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Ya, perhatikan baik-baik ya, supaya kalian ngerti. Ya, aku akan jelaskan surat As-Saffat 103 ya. Sebentar, ini mau kembali ke sini. As-Saffat 103. Falama ya, begini ya. Sorry gue Arabiun gue ya buruk lah gitu, kalah sama Gra itu. Jadi gue tulis Latinnya doang ya. Itu ada untungnya juga nanti kalau gue tulis Arabiunnya dan itu bagus, dikirain gue ustadz, padahal kan ustadz-ustadzan. Ya, dan di sini bukan belajar bagus-bagusan nulis Arabiun, enggak. Ya, tapi bagaimana men-trigger pemikiran otakmu itu supaya bisa mengeksplor kebenaran dalam Al-Qur'an di situ ya. Oke. Fa lam ma. Ya. Fa lama ya. Baru aslama. Muncul dia as lama ya. Ada waw, wa, dan ini yang agak ribet menjelaskannya ya. Talahu lil jabin. Talahu lil jabin. Ya, ini yang disalahpahami tadi dalam video oleh Kang Mas kita, Kang Mas Ustadz kita, yang kemudian dibenarkan oleh bapak kita dari MUI itu, bukan dari debat ya, sorry. Tentang jabin sama, kalau wajah ini semua. Kalau jabin ini batuk. Ya, di ayat itu wajah bukan batuk. Nah, itu Kang Mas dokter kita salah memahaminya. Ya, nanti insya Allah
ada waktu aku jelaskan, nanti kalau aku lupa silakan ditagih ya. Bagaimana memahami ayat itu, apakah berbicara fisik atau metafisik tentang bekas-bekas sholat itu ya, tanda-tanda orang sholat. Oke. Di sini ya, falama, maka tatkala, nggak ada masalah di sini ya. Maka tatkala ya, tatkala aslam, di sini aslam keduanya berserah diri. Gimana ya? Ya benar sih berserah diri, karena muslim itu kan berserah diri ya. Aslam itu telah bersepakat. Itu loh ya. Ya ini sulit juga. Coba aku kan Bapak Ibrahim punya pendapat. Ya. Diajaklah sang putra untuk berdiskusi tentang pendapat itu. Maka ditanyakan, bagaimana pendapatmu? Kan gitu kan? Bukan melihat, bukan berpendapat ya. Bagaimana pendapatmu? Nah, setelah dijelaskan di ayat 102, kan dia jalankanlah apa yang menjadi perintah tadi itu kan, dan engkau akan menemui aku sebagai sosok yang sabar, kan begitu ya. Artinya apa? Mereka sudah aslam. Ini lebih cocoknya aku, dan tatkala mereka sudah sepakat atas apa? Atas pendapat itu. Apa pendapat itu? Asbahuka itu loh. Penyembelihan itu loh. Ya. Tapi sekali lagi aku tidak menyalahkan Depak di sini, aku setuju saja. Kalau Depak aslam itu diterjemahkan keduanya berserah diri. Tapi kurang cocok. Bukan salah, kurang cocok. Aku lebih cocok tatkala keduanya bersepakat atas. Kenapa sepakat? Berarti dia sudah menerima atas pendapat itu. Pendapat apa itu? Asbahuka itu loh. Penyembelihan itu sudah sepakat. Maka aku falama, maka tatkala aslamlah ya, apa tadi, bersepakat, maka tatkala aslama keduanya bersepakat gitu ya, sorry ya, belum 1 jam, seharusnya ini per 30 menit ya, keduanya. Maka tatkala keduanya bersepakat gitu ya, maka tatkala ya keduanya bersepakat dan ini ya, gitu ya. Di sini kan namanya bersepakat mesti ada dua pihak kan, ya, nggak mungkin bersepakat sendiri ya, nggak ada ya. Maka tatkala keduanya bersepakat dan, nah ini yang agak ribet. Talahul jabin ini apa? Depak sendiri kerepotan, dia terjemahkan membaringkan anaknya atas pelipisnya. Bagaimana membaringkan anaknya atas pelipisnya? Kacau kan? Gak itu yang YouTube kita cut dulu karena sudah 1,5 jam lebih, nanti kepanjangan. Untuk yang di TikTok tetap aja ya, nanti tetap kita lanjutkan. Oke. Demikian dulu kajian kita saat ini. Nanti kita lanjutkan ke seri yang ke-6 ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang mengkaji dan yang mengaji, yang belajar dan yang mengajar sama-sama mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Terima kasih telah mengalokasikan waktunya ngaji bareng Gus Beti di channel ini ya. Terima kasih, matur nuwun ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.